Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam channel Teknik Persinyalan. Saat ini pembahasan kita agak lebih umum dari reliability, yaitu bagaimana caranya menentukan penyebab kegagalan atau failure sebuah produk. Karena banyak sekali yang menganggap bahwa kegagalan sebuah produk itu hanya berasal dari ketidakhandalan komponen atau reliability komponen yang kurang handal. Apakah benar demikian? Nah, pada saat ini nanti kita akan bahas penyebabnya itu bagaimana dan apa saja sih yang menyebabkan produk itu menjadi gagal atau failure. Sebelum ke sana, kita akan bahas mengenai customer expectation atau target. Seperti yang kita ketahui, kalau customer itu adalah raja dan customer itu yang menentukan produk kita dibeli atau tidak. Dalam sebuah pembelian produk, dalam contoh ini, dalam halnya contoh ini kita produk elektronik ya, ekspektasi sebuah produk menurut customer adalah produk yang ekonomis. Pertama yang ekonomis, kemudian bagus atau ya baik, kemudian handal, selalu available, aman, mudah perawatannya, pelayanannya baik, akurat, dan tepat waktu, cepat. Pengerjaannya cepat. Kalau dalam kasusnya adalah pengadaan sebuah produk dalam sebuah proyek. Jadi ekspektasi komponen atau ekspektasi produk yang akan dibeli oleh customer itu sangat umum ya, bahwa customer ini sesuai dengan hukum ekonomi, dia akan berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan value dari sebuah produk tersebut dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Jadi dia mendambakan, customer ini mendambakan produknya itu adalah produk yang paling optimal dengan budget yang ada. Di sisi lain, sebagai manufaktur atau kontraktor, tentu saja punya ekspektasi juga. Apa ekspektasinya? Sebagai kontraktor adalah tentu saja produknya ini kalau dijual itu harus untung. Dia harus mendapatkan revenue, kemudian handal juga, karena dengan handalnya itu tidak ada komplain dari customer atau tidak ada tuntutan dari customer. Repeat order lagi ketika produk ini sudah selesai dibeli oleh customer, dan diharapkannya customer ini akan menjadi customer yang loyal. Juga penyelesaiannya secara cepat dalam proses pengadaannya atau produksinya, kemudian juga cost efficient. Semuanya ini sangat basic dalam quality management, yaitu customer satisfaction, di mana customer atau produk ini harus memenuhi customer satisfaction di sisi kualitas, cost, delivery-nya harus cepat ke tangan customer, dan kemudian servisnya bagus, juga cost-nya juga optimal. Nah, ini sangat basic sekali. Jadi hampir di semua bisnis ini tentu saja harus berdasarkan key CDS ini, bagaimana kita mendeliver produk ini secara berkualitas, delivery-nya cepat, kemudian cost-nya juga optimal, tidak terlalu mahal menurut kacamata customer dan kacamata manufaktur dalam pengeluaran cost-nya, kemudian juga servisnya baik. Oke, nah sekarang bagaimana cara menemukan titik tengahnya? Tentu saja dengan budget yang ada, customer ini mengharapkan kualitas yang sangat sebesar-besarnya. Di sisi lain manufaktur juga dengan budget yang paling minimal dan yang paling sedikit ini harus mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Jadi kita mendapatkan titik optimasi ini yang disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, produk yang akan kita kirimkan tentu saja harus memenuhi kedua-duanya sehingga mendapatkan titik temu. Dan apabila terjadi ketimpangan dalam dua sisi ini, kita harus melakukan quality assurance proses atau quality improvement, sehingga apa yang diharapkan oleh customer dan apa yang diharapkan oleh manufaktur ini mendapatkan titik temu. Contoh customer expectation dalam mass transport ya, misalnya dalam kereta api urban atau dalam LRT, dalam MRT misalnya, customer ini apa sih yang diharapkan dari seorang customer atau pada umumnya, ya apa yang diharapkan oleh customer pada umumnya, yaitu bahwa si fasilitas mass transport ini harus affordable, artinya
tidak terlalu mahal, bisa teraih oleh seluruh kalangan. Jadi kalau misalnya LRT atau MRT atau mass transport ini juga canggih, bagus, tapi harganya tidak terjangkau, maka tidak akan affordable dari sisi customer. Kemudian apa? Nyaman, comfortable. Kemudian environment friendly, available. Environment friendly ini adalah ramah lingkungan. Mungkin kalau kereta api yang sekarang ini mungkin tidak ada ya yang mengeluarkan asap seperti kereta api yang dulu, tapi dari sisi customer ini harus environment friendly karena kesadaran terhadap lingkungan hidup sekarang itu semakin meningkat. Kemudian dia harus available, selalu tersedia setiap saat ketika customer ini membutuhkan. Si mass transport ini harus selalu available. Juga accessible ini mudah dicapai. Sehingga apabila customer ini akan pergi menggunakan mass transport ini harus mudah untuk diakses dari mana saja, dari seluruh pelosok kota misalnya. Kemudian harus secure, aman. Secure ini berarti dari aman dari sisi gangguan secara keamanan yang disebabkan oleh eksternal ya, misalnya aman dari pencurian, pencopetan, misalnya dan sebagainya. Kalau dari sisi sistem mungkin aman dari hackernya mungkin ya. Dan kemudian juga punctual, tepat waktu, dan informasinya terpadu. Jadi customer ini harapannya dia bisa mengetahui kapan kereta selanjutnya akan berangkat misalnya. Dan ketika dia mendapatkan kereta apinya itu penuh, dia tidak akan memaksakan karena dia tahu bahwa 2 menit atau 5 menit berikutnya akan datang kereta berikutnya. Kemudian yang paling penting adalah safe, bahwa si mass transport ini adalah aman, dia tidak menyebabkan kecelakaan. Sedikit saja kecelakaan akan fatal akibatnya untuk mass transport ini, apalagi dalam kondisi rush hour, misalnya dalam kondisi keadaan sibuk di pagi hari atau di pulang hari ketika orang bekerja dan pulang dari kerja. Nah, available dan safe ini adalah fokus dari sistem assurance sebetulnya. Available sendiri, di mana availability ini merupakan faktor-faktornya adalah reliability dan maintainability. Ini contoh quality of service dari sisi mass transport. Nah sekarang contoh customer expectation dalam sebuah produk misalnya, produk RF communication misalnya, harus mudah perawatan, frekuensinya stabil. Kita beli peralatan komunikasi, tentu saja yang diharapkan oleh kita sebagai customer adalah harganya ekonomis, handal, selalu siap pakai ketika akan kita gunakan misalnya, tahan kondisi lingkungan dan lain-lain. Dan bagaimana jika ini tidak tercapai salah satunya atau lebih dari satu ini tidak tercapai harapan dari ekspektasi customer-nya ini, tentu saja customer akan menganggap bahwa alat ini tidak handal. Apakah tidak handal itu diakibatkan oleh reliability yang jelek? Nah ini kita akan telusuri penyebabnya apa. Penyebab ketidakhandalan produk atau sistem ini ada 2 sebetulnya. Yang pertama, ketidakhandalan yang disebabkan oleh kondisi wear out-nya komponen produk itu sendiri atau sistem itu sendiri secara fisik, karena produk khususnya produk elektronik atau produk mekanik pun sama terdiri dari subsistem yang kemudian di dalam subsistem ini terdiri dari komponen-komponen, dan komponen-komponen ini tentu saja dia mutunya berbeda-beda. Bisa jadi mutunya ini kurang baik dan menyebabkan ketidakhandalan komponen ini mengakibatkan sistem atau produk ini pada gilirannya juga akan mengalami kerusakan atau failure dan ketidakhandalan. Tetapi ada juga ketidakhandalan ini disebabkan oleh ketidakhandalan yang disebabkan oleh kesalahan manusia pada umumnya. Contohnya adalah kesalahan dalam menentukan spesifikasi, misalnya ketika desain, ketidaksesuaian dengan requirement dan interface lain, kesalahan desain, coding program yang salah, kesalahan solder yang kurang bagus, misalnya solderingnya tidak bagus, personalnya kurang cakap. Yang ini hal-hal yang disebabkan oleh manusia ini akan menyebabkan juga pada gilirannya produk menjadi tidak handal. Yang kalau yang tadi dinamakan dengan hardware random failure, dan kalau isu-isu yang disebabkan oleh manusia ini disebabkan oleh systematic failure. Kalau tadi treatmentnya masalah reliability issue, kalau yang ini systematic failure ini, treatment yang harus dilakukan adalah quality improvement dari manajemen atau quality management atau quality assurance issue. Ini yang harus dilakukan. Bukan isu masalah digantinya komponen yang kurang handal, tetapi proses kualitasnya ini harus dijaga dan harus dilakukan monitoring.
Oke, contoh di sini, kalau penyebabnya adalah komponen hardware random failure, ini disebabkan oleh komponen-komponen. Kita ketahui bahwa misalnya produk komunikasi contohnya yang tadi, dia terdiri mungkin ada resistor, kapasitor, kabel, mikroprosesor atau IC-IC lainnya, ada regulator, transistor, ada konektor, antena, dan mechanical part mungkin ya. Di sini juga ini merupakan salah satu komponen untuk alat komunikasi contohnya di sini. Nah, ini untuk treatment komponen kita larinya adalah ke statistik reliability yang pernah dilihat dalam video-video yang lainnya. Mungkin di sini kita bisa menggunakan statistik log norma, Weibull, eksponensial untuk menganalisis komponen kehandalan masing-masing komponen ini. Tapi ini biasanya untuk part per komponen ini dilakukan oleh pabrik atau manufaktur dari komponen ini sendiri. Jadi biasanya produsen sistem atau produk dia tinggal mendapatkan datanya ini dari vendor komponennya. Sedangkan untuk yang melakukan analisis ini dilakukan oleh pabrik komponen. Nah, yang kedua, systematic failure yang disebabkan oleh quality assurance process problem, kedua-duanya ini juga menyebabkan product failure. Nah, ketika semuanya terintegrasi, maka penyebab kesalahan yang disebabkan oleh komponen atau yang disebabkan oleh systematic failure, dia punya kontribusi untuk menyebab ketidakhandalan sistem. Jadi, bisa jadi sistem yang rusak ini bukan hanya disebabkan komponen, atau juga bisa disebabkan oleh komponen. Bisa disebabkan oleh komponen, atau disebabkan oleh quality assurance yang kurang bagus, soldering yang kurang baik, desain yang salah misalnya kan. Atau dua-duanya yang mempunyai kontribusi dan secara total general dia berpengaruh juga kepada keadaan sistem. Nah, keadaan sistem juga nanti ketika semua ini dirakit menjadi sebuah produk atau sistem, sama saja nanti untuk analisisnya dia dalam satu kesatuan dengan statistik untuk reliability. Jadi penyebab kehandalan ini harus kita pastikan dulu apakah dari komponen atau dari proses pembangunan produk itu sendiri. Bisa jadi salah desainnya, manusianya salah softwarenya. Ini harus kita perhatikan. Ada yang disebabkan oleh komponennya, hardware-nya, ada juga yang disebabkan oleh systematic failure, di mana manusia yang sangat berkontribusi kepada failure dari produk atau sistem tersebut. Oleh karena itu, harus ditelusuri akar permasalahannya untuk ditentukan solusi pemecahannya. Jadi tidak bisa kita dengan tiba-tiba langsung ditentukan, wah bahwa ini komponennya yang kurang handal, atau mungkin langsung engineer yang kurang pinter, belum tentu. Kita harus ditelusuri akar permasalahannya untuk ditentukan solusi pemecahannya sehingga tepat. Solusinya tidak kemana-mana. Kita harus lakukan root cause analisisnya di mana gitu. Jadi penyebab masalah utamanya akarnya itu mana. Jadi sehingga solusinya bisa menjawab dari penyebab dasarnya, tidak kemana-mana. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan quality improvement process. Untuk orang quality management ini merupakan makanan sehari-hari, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Act atau Action. Yang pertama, kita harus tentukan dulu nih aktivitas apa aja yang harus kita lakukan untuk melakukan continuous improvement ini. Misalnya apa sih kegiatannya, kita bikin schedule atau apa aja langkah-langkahnya untuk Plan, Do, Check, Action secara keseluruhan ini kita lakukan perencanaannya. Kemudian kita lakukan identifikasi penyebabnya. Setelah identifikasi penyebabnya ditentukan, kita tentukan solusinya dan tentukan rencana perbaikannya. Nah, setelah ditentukan rencana perbaikan dalam perencanaan, kita terapkan rencana perbaikannya seperti apa. Nanti kemudian lakukan evaluasi. Kemudian ketika ini sudah oke, ketika dilakukan evaluasi ini oke, perbaikan ini oke, lalu kita lakukan standarisasi sehingga di kemudian hari ini menjadikan sebuah proses yang standar. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat contoh dari penerapan PDCA ini untuk melakukan improvement kepada produk ya, produk yang mengalami kerusakan atau ketidakhandalan. Bisa dilihat di video sebelah sini ya, nanti bisa dilihat di videonya tentang bagaimana contoh alat komunikasi ya. Nanti contohnya dalam bentuk alat komunikasi yang mengalami failure, apa penyebabnya dan apa solusinya. Kalau yang sekarang ini kan kita bahas overview-nya saja dulu. Nah, ini detailnya, setiap langkah ini nanti ada aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan untuk mencapai quality improvement yang baik. Sehingga kita bisa tentukan
apakah penyebab ketidakhandalan produk ini akibat manusia, akibat komponennya, materialnya, akibat, nah kalau manusia apakah karena disebabkan oleh alatnya yang kurang canggih, misalnya kurang lengkap, apakah juga metodologinya yang salah. Nah, ini harus kita lakukan identifikasi nanti dengan melakukan aktivitas plan do check action seperti ini. Nah, ini kita moga-moga apabila Anda mempunyai sebuah produk atau perusahaan Anda mempunyai produk atau sistem di project dan sering sekali mengalami reject produk dari customer, telat misalnya dalam delivery-nya, ini harus dilakukan analisis seperti ini. Nah, apa aja tools-nya yang digunakan? Ada beberapa metodologi ya dalam quality management untuk continuous improvement. Nanti bisa dilihat ada beberapa, misalnya Ishikawa, pakai diagram Ishikawa untuk menentukan root cause, misalnya penyebabnya apa, apakah penyebabnya dari mesin, dari manusia, lingkungan, atau metodologi. Beberapa juga melakukan kualitatif analisis dengan matrik prioritization, juga yang sangat mudah dan umum adalah dengan menggunakan Pareto analysis. Pareto analysis ini di mana kita melihat dari sekian banyak penyebab kita lihat mana penyebab yang paling berkontribusi dalam terjadinya failure produknya. Misalnya ya, nanti kita lihat contohnya dalam video yang lebih detail tadi. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian mengenai pengantar ya, mengenai pentingnya quality management atau quality improvement dalam mengendalikan kehandalan produk yang bukan hanya dari sisi technical tapi juga harus dilakukan dari sisi manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Nantikan video-video berikutnya dari channel Teknik Persinyalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.